Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi. Seperti biasa, kita bahas beberapa isu menarik yang penting untuk teman-teman ketahui. Di antaranya, pakar hukum Profesor Zainal Arifin Mokhtar mematahkan argumen kebanggaan Roy Suryo CS. Dan ini semakin mempertegas bahwa teroris ini akan kalah telak di persidangan. Selanjutnya, pengacara Egy Sujana membongkar bahwa ternyata Tifa berniat untuk meminta restoratif justice ke Jokowi. Tifa sepertinya takut dipenjara, apalagi melihat makin banyak tokoh yang mematahkan narasi sesat mereka. Dan tak kalah menarik, Novel Bamukim membongkar bahwa ada tersangka yang bangun komunikasi dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dan ini makin memperkuat dugaan PDI Perjuangan ikut bermain di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Yang juga menarik dan sekaligus lucu, Anies Baswedan yang terlalu kepengen jadi presiden di 2029, sehingga sudah disebut sebagai presiden 2029 oleh pendukungnya. Ada juga pernyataan Michael Sinaga yang lebih suka ijazah Jokowi asli dan menyiratkan agar Roy Suryo CS bersalah dan masuk penjara. Tak perlu berlama-lama, kita simak satu persatu. Pertama, pakar hukum Profesor Zainal Arifin Mokhtar mematahkan argumen kebanggaan Roy Suryo CS. Saya rekam saat itu kejadiannya. Saat itu juga kejadiannya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, diberi langsung oleh Wakil Rektor UGM, namanya Prof. Wening Udasworo. Dilihat juga oleh Dr. Ari Sujito. Sebuah skripsi yang tertulis di luarnya namanya Joko Widodo. Kita buka. Tidak ada lembar pengesahannya. Dan saat itu juga saya tanya langsung kepada Prof. Wening. Prof, ini ada enggak? Dan saya cek lagi di rekaman saya, Prof. Wening gugup mengatakan, enggak ada ya, enggak ada. Tidak ada. Demi Allah saya bilang, tidak ada. Sama sekali tidak ada lembar pengesahannya. Pertama adalah lembar pengesahan penguji di skripsi Joko Widodo tidak pernah ada. Maka skripsi tidak pernah diuji, maka tidak ada gelar sarjana, maka tidak ada ijazah. Saya berbicara dengan beberapa orang karena saya tidak mengetahui fakta aslinya. Yeah. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong, karena saya bukan siapa-siapa. Yeah. Belum jadi rektor. Belum jadi rektor. bukan jadi rektor UGM, jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Kata mereka, Jokowi tamatan UGM. Ini apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin, fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang luar tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Ini pernyataan penting. Pertama, karena Zainal Mokhtar ini boleh dibilang netral. Karena dia bukan pendukung Jokowi, malah banyak mengkritik Jokowi dan pemerintah. Tapi dalam hal ini patut diapresiasi. Salah satu aktor Dirty Vote ini tetap objektif memberikan penjelasan. Penjelasannya ini dengan mudahnya meruntuhkan argumen andalan Roy Suryo dan Rismon. Karena Rismon dan Roy Suryo dengan PD-nya mengklaim ijazah Jokowi palsu, salah satunya karena tidak ada lembar pengesahan di skripsi Jokowi yang ada di perpustakaan UGM. Saya yakin pasti para tersangka gemeteran dengar penjelasan Zainal Mokhtar ini. Apalagi seperti Kurnia, Rustam, dan Rizal Fadila yang terlalu percaya kepada teroris.
Padahal jelas penelitian mereka abal-abal. Secara kualitas intelektual, saya masih lebih percaya Zainal Mochtar ini dibanding Roy Suryo dan Rismond, apalagi Tifa. Jadi kita sudah bisa bayangkan proses persidangan nanti. Teroris ini memang akan babak belur. Selanjutnya, pengacara Egy Sujana membongkar bahwa ternyata Tifa berniat untuk meminta restorasi justice ke Jokowi. Si Tifa itu, Si Tifa, iya. ya, kan masih di bawah saya ya. Tifa memberikan penawaran terhadap Pak Jokowi. Oh ya, Ya, sudah ada dia udah ada. menawarkan untuk RJ. Tidak, Untuk itu mungkin tersirat dan tersurat bahwa Bang Egy RJ lah, bahwa dia akan menjadi perawatnya Pak Jokowi dengan sakit imun, dengan ilmu dia. oh Dia akan memberi petunjuk untuk merawat Pak Jokowi. untuk merawat Pak Jokowi. Dia kenal dokter segala macam. Bang Egy, Pak Jokowi tahu kok. Siapa yang nggak bisa dokter di dunia ini, siapa yang nggak bisa dicari bang seorang Pak Jokowi. Dia mampu lahir batin, moral material, nggak perlu dokter Tifa. Kok menawarkan terus melalui Roy Suryo. Mungkin Roy Suryo sembuh dengan dia, belum tahu lagi dengan Pak Jokowi bisa sembuh di obat Tifa, malah tambah sakit. Ini sebelum kasus ini atau Udah berapa kali disampaikannya di media-media. Oh, dia mau menawarkan Ya, diri malam untuk- tadi di LC juga disampaikan oleh Repri Harun. Oh, ini tanda-tanda buat RJ ini. Bisa saja kalau sudah memberikan budi, Nah, menanam budi, tentu ada. karena saya lihat juga di waktu habis pemeriksaan ahli saksi kemarin itu diperiksa itu kayaknya nggak ada Tifa di preskon itu. Apa saya salah lihat ya? Jika ini benar, berarti nyali Tifa sudah ciut. Mungkin dia sadar terlalu percaya pada Roy Suryo dan Rismond. Karena seperti tadi, Zainal Mochtar saja dengan mudahnya mematahkan argumen andalan mereka. Jadi Tifa sepertinya sudah tahu mereka akan kalah di pengadilan dan pasti masuk penjara. Jadi dia memberikan sinyal ingin melakukan restorasi justice dengan Jokowi supaya mendapatkan SP3. Apalagi sebelumnya, Tifa sudah pernah nangis-nangis minta Jokowi jangan penjarakan dirinya karena hanya seorang ibu rumah tangga. Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Selanjutnya, Novel Bamukim membongkar bahwa ada tersangka yang bangun komunikasi dengan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Itu Rijal Fadilah bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot. Jelas masuk ke dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Nggak bisa saya berkompromi dengan PDIP. Yang saya adalah menjadi satu korbannya. 18 orang masuk penjara, mati satu di penjara. Jadi biar paham. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Saya paham. Dan ini atas nama TPUA yang Bu Mary nggak ada di dalam TPUA. Yang nggak ngerti daripada kami berjuang TPU. Bu Mary dari kapan? Mulai bersama kita kapan? Dari 212 mungkin. Kalau kita mungkin sudah lama berjuang. Jadi biar paham, apa yang disampaikan sangat bertolak belakang dengan apa yang Bu Mary sampaikan. Buka saja datanya, Kak. Kalau mereka nggak ikut campur, PDIP itu terserah. Hasto menjalin kasih. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Yang terekspos, terlihat, katanya Rijal Fadilah tahu. Bu Mary tahu tentang Rijal Fadilah. Saya melihat ada buktinya. Tanyakan saja kepada beliau. Karena tanpa tabayun kita menghukumkan yang zahir. Itu Rijal Fadilah bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu, tanya orangnya. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot.
jelas masuk ke dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini penjelasan penting dari novel Bamukim, petinggi FPI, dan orang dekatnya Habib Rizik. Jadi ada kemungkinan ini informasi A1. Dan jika benar, maka makin menguatkan dugaan PD Perjuangan memang bermain di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini. Di satu sisi, makin memperlihatkan juga kubu Roy Suryo CS makin ditinggalkan pendukungnya. Karena sepengetahuan saya, Habib Rizik dan pentolan FPI lainnya mendukung atau di belakang Roy Suryo CS. Tapi sekarang dengan Egy Sujana mundur dan bertemu Jokowi, banyak pentolan FPI yang mulai tampil menyerang Roy Suryo CS. Jadi sepertinya memang Roy Suryo CS ini akan ditinggal sendirian. Selanjutnya Anies Baswedan sudah disebut sebagai Presiden 2029 dan di roasting netizen. Ya Pak Anies ya udahan ya main presidennya ya. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Kalau ada umur sama panjang, kita berjumpa lagi saat Bapak Anies jadi Presiden. Naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak Anies ya. Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah, ini lihat nih, ini ya. Dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Banyak kali. Udah fokus lah main pelecidan-pelecidanan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu ya. Presiden 2029 kita usung. Ini 2026 masih 3 tahun lagi. Mendingan tabung-tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Jadi clear Pak Anies ya, jangan asal-asal ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup. Kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir-nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Mending saranku Pak Anies fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang. Terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus. Ini lucu, apalagi ditambah roastingan Adri Purba. Kelihatan di sini Anies Baswedan memang masih punya ambisi besar menjadi presiden, terutama menjadi presiden di 2029 nanti. Tapi kayaknya mimpinya ini terlalu besar. Tapi karena terlalu besar itu mungkin diobati dengan main presiden-presidenan seperti ini. Jadi harap teman-teman maklumilah. Selanjutnya pernyataan Michael Sinaga yang lebih suka ijazah Jokowi asli dan menyiratkan agar Roy Suryo CS bersalah dan masuk penjara. Semuanya merasa tidak ada ijazah asli dan semuanya merasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia. Satu, bukan itu. Satu, ada pengadilan yang di Polda Metro Jaya. Kalau kata yang sebelah saya ini itu ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi menurut asas hukum itu yang terakhir harusnya. Tapi ada 2 pengadilan yang lebih cepat membuktikan itu, CLS di Solo dan KIP. Ya sudahlah Pak Joko Widodo, kita sama-sama kok, kita sama-sama rakyat Anda dulu. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Oke, baik. Saya bukan rindu melihat ijazah itu palsu, karena saya pendukung sejak 2012. Saya rindu melihat itu asli, tapi apakah itu akan terbukti asli kita tidak tahu. Oke, Terima kasih. Kedatangan saya ke Koran Kedaulatan Rakyat
yang ternyata ada nama Joko Widodo di situ. Ya, saya akui di Koran Kedaulatan Rakyat tahun 1980 ada nama Joko Widodo di penerimaan UGM. Di sini kelihatan Michael Sinaga juga mulai ada tanda-tanda balik badan. Padahal dia yang awal-awalnya salah satu yang meyakini ijazah Jokowi palsu. Tapi makin ke sini, pernyataannya banyak yang menguatkan kubu Jokowi. Seperti pernyataan tadi, Michael Sinaga ingin agar ijazah Jokowi terbukti asli. Tapi konsekuensinya, jika asli, maka Roy Suryo CS akan masuk penjara. Karena berarti mereka benar melakukan fitnah kepada Jokowi. Ini memang tanda-tanda Roy Suryo CS ini makin dekat dengan jeruji penjara. Selanjutnya, Damai Lubi siapkan bukti 30 video untuk penjarakan Kosinudin. Jawab ya. Tepatnya bukan lapor balik, seolah-olah kan mereka lapor saya. Saya melaporkan Ahmad Kosinudin. Saja. Tidak melaporkan Roy. Roy Suryo? Tidak. Nah, itu Egy itu. Yang melaporkan Roy adalah Bang Egy, dua orang. Penasihat hukum 2 orang. Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo. Jadi dari alasannya jadi saya nggak tahu ya Bang ya? Tapi mungkin untuk AK mungkin hampir mirip dengan saya. Untuk Roy saya nggak tahu. Nah, saya nggak melapor Roy. Apa alasan Anda ngelaporin? Jadi dia, jadi gini. Boleh ya saya sebut pengacara Roy Suryo ya? Pengacaranya Roy Suryo tapi bukan Dr. Tifa. Bukan Dr. Tifa. Dan jadi capek nyelasinnya panjang. Nah. Jadi gini, saya laporkan. Ini yang fokus saja. Yang lainnya saya banyak, cuma saya nggak berumbar, ya kan? Dia menyatakan ini mereka bertiga dipanggil dikarenakan DHL dan Egy atau terbalik ya. Egy dan DHL berkunjung ke Solo. Terus? Nah itu kan namanya fitnah. Ya kan? Jadi advokat juga nggak boleh fitnah. Mentang-mentang saya dalam rangka pembelaan. Dalam rangka pembelaan mereka merampok. Ya nggak boleh. Ya kan gitu. Itu ilustrasi saya yang tegas. Ke Solo itu kan sebagai upaya Anda untuk mengklirkan status tersangka tersebut kan gitu kan? Iya, RJ ya. Ada sejarahnya lagi. Tadi udah saya sampaikan kan. Nah, selanjutnya dia menyatakan seperti itu. Nah, sekarang gini, kuasa udah dicabut nggak bang? Apanya? Itu abang. Apanya? Dari Roy. Oh, saya belum pernah dicabut sampai saat ini. Itu kan saya nggak masalah. 3 jadinya. Saya dapat surat kuasa. Malah dia ingatkan Rismon juga gitu. Di televisi loh. Dia ingatkan, saya lupa kan, Egy, Roy, gitu kan. Pak Rismon. Jadi dia nggak bantah itu. Semuanya yang kecil-kecil saya nggak mau lah ya, nggak mau ngupas tentang kebohongan dia ya, saya nggak mau kupas. Kenapa harus ada pelaporan Bang? Apa? Ini lapor ya. Dia menyatakan itu seolah-olah dia menghasut 3 orang ini dipanggil karena saya ke Solo, ya. Nah, ada yang ngembangan lagi Kuhab Solo apa semua, Jin Iprit itu saya nggak mau yang begitu. Saya yang tegas-tegas saja, ya kan? Itu yang mengguncang saya ini publik bisa, ya kan? Dia jadi menghasut publik. Ini kalau kacamata bukan demi hukum. Kacamata yang seperti Pak Repli bilang, saya yang penting saya menjelaskan pada publik. Sama saya itu nggak kena kalau bicara kode etik, ya. Nah, jadi saya sampaikan, saya cuma itu. Cuma nanti pengembangan ya tentunya saya untuk memperkuat, saya kasih lihat semua. Ya, mungkin ada 30 video dia, ya kan? Yang istilahnya itu melanggar etik kalau menurut saya. Kalau laporan saya melanggar hukum. Karena dia bilang gitu, ini 3 orang dipanggil, iya dipitnah dong. Padahal urusan ke Solo kan tuh hak-hak Anda gitu, maksudnya begitu. Artinya walaupun hak atau tidak hak, menurut saya hak, ya. Kalau ada yang bilang tidak hak pun, kenapa mereka dipanggil ini? Gara-gara saya. Saya rasa penyidik kan punya jadwal. Apalagi sudah status tersangka. Emang siapa yang dibilang gara-gara Anda? Ahmad Kosinudin. Ya kan? Itulah yang saya laporkan. Jadi saya nggak mau yang lain-lain, tapi untuk menambah tentu saya untuk memperkuat. Saya ada mungkin 30 videoan, cuma menyusul aja. Bukti ya kan? Maksudnya? Ya bukti bahwa dia ini jenis-jenis unsur-unsur menghasut. Saya juga ngerti hukum pidana. Clear berarti Anda hanya ke Ahmad Kosinudin ya. Ayo nggak usah diperpanjang lagi. Artinya, iya kan? Terus apa? Tapi kalau Bang Damai sendiri kan juga sudah ada RJ begitu. Apakah juga nantinya mungkin akan mengajak RRT gitu agar memang ya udah sama-sama aja. Oh saya nggak mau karena ada kuasa hukumnya. Itu gitu. melanggar kode etik. Itu melanggar kode etik. Kode etik gitu. Kan? Jadi saya nggak mengharap publik DHL bagus loh, enggak. Etik nggak boleh.
Oke. Karena udah 3. Sebagaimana tadi yang kita bahas tadi itu ya. Ya, walaupun saya juga belum pernah dicabut kuasa hukum saya oleh Roy. Ya kan? Dan dia nggak bantah. 3 kali pertemuan baru dia bantah soal bayar membayar. Saya nggak mau bahas. Dulu juga saya pernah dipitnah kan gitu kan. Waktu dia jadi menteri, itu saya nggak mau jawab yang begitu. Saya ngece-ngece, justru saya nggak mau. Sudah sejauh mana pelaporan Anda di Polda Metro terkait dengan Ahmad Kozinudin ini, AK ini? Ya, saya sudah melaporkan, saya sudah dapat. Sudah ada pemeriksaan juga? Saya sudah dapat bukti lapor. Kapan yang bersangkutan akan bukti kan? Nah, ini. Oke. Mengenai RG, tadi disinggung. Rocky Gerung. RG kan Rocky Gerung kan? Iya. Mungkin nggak itu untuk pelaporan Anda, Rocky Gerung? Jadi gini, nanti Bang Refli jawab. Enggak, saya boleh dong kalau ditanya seperti itu saya jawab karena saya ada laporan. Saya rasa nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah saya juga boleh nanti Pak Refli menjelaskan, apakah seorang ahli yang didatangkan itu harus pakai kuasa hukum? Atau nggak perlu? Kalau tidak kan dia bisa aja karena permohonan ini. Kan penyidik berhak manggil. Ya kan? Untuk dia diminta kesaksian. Jadi jangan prejudis, jangan ini apa namanya? Tabayun dulu lah, sabar atau bertanya langsung. Ya kan? Jangan dipanggil atas permohonannya. Boleh. Nah, maka saya pertanyaan, apakah harus atau adakah Rocky Gerung memakai pengacara untuk menghadap pemeriksaan ini? Nah, itu Pak Refli yang bisa jawab. Damai Lubis memang kelihatan tidak main-main dan sudah menyiapkan secara matang bukti-buktinya. Damai Lubis seperti ingin sekali memberikan pelajaran ke Ahmad Kozinudin. Dia ingin Kozinudin dipenjarakan. Dan ini menjadi karma untuk Kozinudin yang selama ini koar-koar menarasikan ijazah Jokowi palsu. Yang ingin Kozinudin cepat-cepat jadi tersangka, coba komen di kolom komentar. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Saya Dirai Cakra, salam kontra narasi.